Kita harus juga mewaspadai ini monkeypox ini ya, jangan sampai kita terlambat. Kalau ternyata ini bisa menjadi pandemi, berarti kita akan mengalami hal yang serupa dan jauh lebih mengerikan. Ini mengenai cacar monyet yang mungkin kalau lihat foto-foto ini agak serem juga ya. Begitu, apalagi orang-orang yang sangat peduli dengan kulit begitu ya. Nah, ini cacar monyet yang akhir-akhir ini lumayan pemberitaannya banyak ya. Bisa ditampilkan ya mungkin videonya. You've likely been seeing stories like this in the news lately. They're talking about monkeypox. Considering what the whole world has been going through since the COVID-19 pandemic, we're all asking the same question. Is monkeypox something else I need to be worried about? It's really easy to feel anxious about the news of an outbreak of another disease, but what are the facts? What do we know about monkeypox already? Monkeypox is a rare disease caused by the monkeypox virus. It's in the same family as the smallpox virus, but much less severe, and experts say that chances of transmission are really low. The disease is usually found in Central Africa and West Africa, and more specifically the rainforest areas. And there are actually two strands of the disease, the West African and Central African strands. Oke, baik. Ini dikabarkan sudah mulai menyebar ya ke berbagai negara ini, ke 19 negara terutama di Eropa. Nah, ini mungkin artinya separah apapun tentunya kita harus waspada ya dengan hal ini. Ini sejauh ini diberitakan bahwa kematian yang dilaporkan terkait kasus ini adalah 200 kasus gitu ya. Nah, mungkin ini harus semakin berhati-hati, artinya tidak boleh diremehkan begitu. Ini gimana menurut Bang Matnur nih? Saya kira jelas sekali ya, kalau cacar monyet ini diketahui sudah menyebar dari manusia ke manusia, maka saya kira ini akan berpotensi menjadi pandemi. Ya, tentunya kita butuh satu riset yang lebih terpercaya ya. Memang benar bahwa kemarin ya, minggu lalu ya, kira-kira ada pernyataan dari WHO bahwa penularannya ini tidak bisa dari manusia ke manusia, melainkan harus dari hewan yang terkena cacar ini ke manusia. Ya, mungkin dari monyet, mungkin dari tikus, ya, mungkin dari berbagai binatang-binatang pengerat lainnya. Nah, itu bisa menular. Tetapi kalau saya dengar pagi ini misalkan seorang ahli virologi dari Udayana, Profesor Made, dia mengatakan bahwa virus ini sudah bisa menyebar dari manusia ke manusia. Berarti kita harus meningkatkan kewaspadaan. Ya, awalnya virus ini hanya menjangkit pada orang-orang yang punya kelainan seksual, ya, yaitu para pelaku biseksual ataupun para pelaku LGBT, ya, homoseksual. Itu yang karena perilaku seksual yang menyimpang itulah kemudian cacar monyet ini menjangkiti mereka. Tetapi kalau sudah menyebar dari manusia-manusia dan itu tanpa kontak, ya ini betul-betul harus kita waspadai, ya. Dan saya kira ini polanya akan sama seperti virus COVID kalau begitu ceritanya ya. Nah, ini kan kita perlu satu kejernihan berpikir yang perlu didasari oleh sebuah data saintis yang valid. Ya, kita tidak perlu khawatir ketika datanya belum menunjang. Nah, oleh karena itu saya kira kita menyerukan nih para ahli-ahli virologi itu untuk melakukan riset dan juga untuk berbagi informasi mengenai apa yang mereka temui. Ya, jangan sampai ini terlambat. Dalam pengalaman COVID, ya, saat pemerintah di awal-awal COVID ini ada mendinai, ya, sampai akhirnya kemudian kita gagal untuk mendeteksi dan untuk mencegah, ya. Kalau negara lain itu sudah pada menutup perbatasan negaranya, ya, kita ini baru menyadarinya di bulan Maret. Padahal virus ini munculnya disebutkan COVID-19 2019 di akhir November Desember. Ya, kita baru Januari, artinya ada 4 sampai 5 bulan
kita cukup terlambat menyikapi virus ini. Nah, belajar dari situ, kita harus juga mewaspadai ini monkeypox ini ya, jangan sampai kita terlambat. Kalau ternyata ini bisa menjadi pandemi, berarti kita akan mengalami hal yang serupa dan jauh lebih mengerikan ya. Tetapi ya penelitian yang saya baca ya, bahwa cacar monyet ini ya, meskipun sudah menyebar di 16 negara dengan 250 lebih orang yang terjangkit, tetapi belum ditemukan satupun kasus kematiannya. Ya, artinya kita patut bersyukur meskipun ya penyebarannya sudah lintas negara dan kelihatannya cepat dan gejalanya juga cukup mengerikan, tapi angka kematiannya atau risiko kematiannya masih sangat rendah. Ya, ini yang kita patut syukuri gitu. Nah, ini yang harus segera jangan membiarkan hoax itu beredar di masyarakat gitu loh. Saya menyerukan kepada para saintis ya, ahli epidemiologi, ahli virologi, ini harus segera memberikan satu pencerahan kepada masyarakat yang utuh. Nah, saya sih punya kecurigaan memang karena yang tersebar ini 216 ya, 250 lebih di 16 negara. Ini ada satu seperti indikasi ini menyebarnya bisa manusia ke manusia dan angka penularannya cukup tinggi ya. R0 dalam istilah kesehatan publiknya itu cukup tinggi. Tetapi kalau seandainya kecepatannya tinggi, kasus kematiannya atau fatality rate-nya rendah, maka saya kira publik tidak perlu khawatir berlebihan. Policy makers juga tidak perlu menjadikan isu monkeypox ini untuk menimbulkan kepanikan ya. Sebab apa? Saat ini ekonomi kita juga sedang mengalami resesi ya karena kesehatan. Jadi kalau kita ditimpa lagi ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Kita masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi ini untuk menciptakan kesejahteraan, mengurangi pengangguran ya, dan juga untuk menambah pendapatan dan daya beli masyarakat. Karena kita tahu akhir-akhir ini setelah pandemi dan ada perang, harga-harga pokok ini sudah naik ya. Kita sudah mengalami inflasi 3,5% ya. Dan saya kira ini perlu diantisipasi oleh kita semua. Ya, tadi juga ini Bang ada tadi data juga ya. Data semalam ya itu berita di Nigeria itu katanya 1 orang meninggal karena monkeypox itu. Ini berita terbaru. Sudah ada yang meninggal di 1 orang. Makanya tadi kan sudah disampaikan ya bahwa belajar dari COVID, kita kan jangan terlambat gitu ya. Jangan terlambat dan jangan menganggap enteng juga ya. Kita tidak menganggap enteng, tapi juga tidak terlalu ketakutan ya yang berlebihan ya. Saya pikir ya makanya ini pemerintah, Departemen Kesehatan, saya pikir mesti bergerak cepat ya, untuk mengantisipasi wabah monkeypox ini di Indonesia. Ya, saya kira setuju saya sama Mustafa bahwa kalau udah ada kasus kematian seperti ini ya, ini perlu apa istilahnya nih, perlu diawasi, perlu dicermati secara serius gitu. Kalau ini nggak dicermati secara serius, ini akan menyebabkan keterlambatan dan itu kosnya sangat besar gitu ya. Sip. Oke, baik, mungkin udah clear ya. Artinya negara walaupun ini mungkin belum masuk ya, tapi kewaspadaan harus tetap jaga sehingga tidak menjadi hal yang mengganggu lagi ya, dan terutama mengganggu perekonomian karena kita sudah tidak siap dengan pandemi yang lainnya begitu. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya, tapi pemirsa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Ahmad Nur Hidayat. Oke, berikutnya adalah topik tentang peristiwa di Israel. Seperti kita ketahui bahwa setiap tahun sekitar tanggal 13-14 Mei
di Israel itu ada perayaan ya, ada konvoi memperingati dari mungkin kemenangan perang penguasaan ya, penguasaan perebutan tanah Israel. Nah ini terjadi kericuhan dan mungkin ada yelling yang akan menyinggung bangsa Arab. Nah ini justru ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam perdamaian gitu. Ini peristiwa ini bisa disampaikan ya. Sebelum masuk ke situ, ini ada pertanyaan menarik nih di top chat ya di YouTube nih, teman-teman mengatakan Bill Gates ya dari Rifki ya DRSMN, Bill Gates 2021 sudah bisa meramalkan ini. Apakah ujungnya ada vaksin lagi? Bukannya udah jadi cara globalis untuk spreading the fear ya. Nah ini menarik nih Bro Eko. Kalau kasus cacar monyet ini dijadikan satu agenda oleh para globalis ya untuk menyebarkan ketakutan, maka ini sangat berbahaya buat ekonomi kita ya. Saya ingin mengatakan begini, situasi 2019 kita masih punya menikmati pertumbuhan ekonomi 5%. Artinya kita masih punya spends ya. Tetapi kalau kemudian ada pandemi yang baru lagi dan sekarang pertumbuhan ekonomi kita ini tidak sepulih 2019 disertai dengan kondisi ekonomi inflasi, maka ini membahayakan menurut saya membahayakan buat eksistensi negara kita. Jadi potensi apapun, cacar apapun, virus apapun yang bisa menyebabkan pandemi, semaksimal mungkin harus dihindari terjadi di negara kita. Jadi kita harus berpikirnya itu preventif yang menyeluruh gitu. Karena begitu kita kecolongan dan virus baru lagi muncul, kita tidak punya kemewahan, terutama dalam APBN, untuk mengatasinya. Yang ada adalah APBN kita makin rusak dan kita akan menjadi negara yang gagal. Dan saya kira kita tidak mau menuju ke arah situ kan. Oleh karena itu saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Rifki ini, bahwa yang terjadi kalaupun ada ya cacar monkey itu bisa menjadi pandemi berikutnya, ini harus kita pikirkan langkah prevensi yang betul-betul zero tolerance ya, yang betul-betul tidak boleh masuk ke negeri ini. Karena begitu dia masuk, karena satu saja yang terkena, kalau dia penyebarannya hanya melalui manusia, bisa melalui manusia ke manusia, itu akan berbahaya. Jadi kita harus berpikirnya sangat istilahnya ahead a curve ya, di atas kurva dari pandemi ini. Nah, itu dibutuhkan memang satu policy makers yang cerdas ya. Saya kira itu tantangannya, dan di kesempatan kali ini ya, jangan salah arah kali ini, kita ingin mengingatkan Bapak Ibu terutama di Kementerian Kesehatan ya, juga termasuk di aparat keamanan, ini jangan sampai kita kecolongan lagi. Ada satu pandemi baru di mana kalau kita kecolongan lagi, saya nggak bisa membayangkan ya terhadap masa depan negara kita dan ekonomi kita. Saya kira itu, Bro. Oke, baik. Ya, artinya virus apapun harus waspada, jangan sampai masuk, semuanya zero tolerance, jangan sampai ada pandemi baru sehingga menuntut negara ini untuk menyediakan APBN yang saat ini kita dalam kondisi krisis ya, resesi. Betul. Ada juga virus yang berbahaya, Bro Eko. Apa Bang? Virus oligarki. Virus oligarki. Itu berbahaya ya, itu. Berbahayanya itu karena pertahanannya, imunnya masih lemah ya. Kita imunnya masih lemah. Negaranya imunnya masih lemah untuk virus yang satu ini. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya topik ini ya. Udah clear ya, Bang Matnur ya. Siap.